Puji Tuhan. Haleluya. Kita sungguh bersyukur bagi Tuhan kita Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita Tuhan Yesus itu baik. Sampai hari ini kita tetap merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu semua yang boleh hadir hari ini senantiasa sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah dengan penuh sukacita hari ini boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan diajari oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan baca secara bergantian supaya kita terlibat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya akan mulai dari ayat yang ke-13, saudara, ayat yang selanjutnya dan seterusnya. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini bagi kita, jadilah kaya di hadapan Allah. Saya mulai ayat ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merubah gunung-gunungku, dan aku akan mendirikan yang besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala sesuatu tentang harta-hartaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, awal dari munculnya seorang ini adalah di ayat sebelumnya. Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Keistimewaan Yesus ketika dia mau mengajar, beribu-ribu orang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Ketika Yesus memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya, yaitu tentang salah satunya adalah akui Yesus di hadapan semua orang. Kita bisa lihat ayat ke-8 dalam Lukas 12 ini. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Inilah pengajaran yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika di hadapan beribu-ribu orang pada waktu itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu muncullah seorang interupsi kepada Yesus. Dan dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di ayat yang sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, supaya mengakui Tuhan kepada semua orang. Bukan hanya mengakui Tuhan di dalam hati,
atau mengakui Yesus itu hanya untuk diri sendiri. Jangan. Yesus itu bukan hanya Tuhan untuk saya. Yesus itu bukan hanya Tuhan untuk kita orang Kristen. Dia itu Tuhan untuk semua orang. Roma 10 ayat 12. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tidak ada perbedaan antara orang-orang Kristen maupun orang yang non-Kristen. Karena Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang. Oleh karena itu pada pengajaran khusus kepada murid-muridnya, dia menyampaikan di sana, akuilah aku di depan semua orang. Bukan hanya di tengah-tengah keluargamu, bukan hanya bagi dirimu sendiri, bukan hanya bagi komunitasmu, tapi bagi semua orang. Dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan, apapun yang kita kerjakan, akuilah Yesus kepada semua orang. Sebab ketika kita mengakui dia di hadapan orang, maka malaikat-malaikat Tuhan juga akan mengakui kita di hadapannya. Jangan menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia. Akui dia sebagai Tuhan yang hidup, penyelamat umat manusia, dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa bulan lalu saya melakukan kunjungan kepada pasien saya, beragama Islam. Dia mengidap suatu penyakit yang namanya ODGJ. Lalu dia mengaku ada yang buat-buat kepada dirinya. Dia mengaku ada roh-roh yang datang kepada dirinya mengganggu hidupnya, sehingga dia merasa dia harus membunuh ibunya, dia harus membunuh orang-orang di sekitarnya. Lalu dia datang kepada dukun untuk meminta pertolongan. Kemudian saya banyak berbincang. Setelah saya mendengarkan keluhannya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tawarkan kepada dia, saya punya Tuhan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kamu mau saya doakan dengan nama Tuhan Yesus Kristus? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, keberanian yang muncul dalam diri saya untuk mengatakan itu di hadapan dia, atas tuntunan daripada Roh Kudus. Oh boleh Pak, tapi saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya bukan mengajak engkau jadi orang Kristen. Saya hanya percaya dan saya yakin dia bisa menyelamatkanmu, yaitu Yesus Kristus. Jika engkau berkenan, saya akan mendoakanmu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak itu, tiba-tiba seorang datang kepada Yesus yang punya agenda pribadi. Menyuruh Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya, untuk membagi warisannya kepada dia. Untuk maksud itulah makanya dia datang ke Tuhan. Seorang ini ada maksud pribadi datang kepada Tuhan. Makanya banyak sekali zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, orang datang ke gereja bukan mencari kehendak Tuhan, melainkan memaksakan kehendaknya sendiri. Saudaraku yang terkasih, di Israel itu anak sulung mendapatkan 2/3 warisan daripada bapaknya. Sehingga seseorang ini mendapatkan 1/4-nya dari warta warisan, harta warisan daripada bapaknya. Kemudian pada kesempatan itu dia ambil instruksi, guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Kalau saya boleh terjemahkan lebih simpel, saudara, guru, suruhlah abangku membagikan hartanya sama aku. Ayolah guru, dia itu tidak layak mendapatkan warisan lebih banyak dari saya. Dia orangnya biasa-biasa saja. Dia tidak kenal gaya, dia tidak kenal fashion, dia tidak loyal. Mestinya saya lebih layak dapat warisan itu lebih banyak, guru. Ayolah, come on. Katakanlah kepada saudaraku itu supaya dia bagi warisannya kepada aku. Banyak orang zaman sekarang meminta kepada Yesus untuk kepuasan pribadi. Saudaraku, saat seorang ini datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus tidak menggubris dia.
karena kesalahannya. Apa kesalahannya, saudara? Dia memanggil Yesus sebagai guru. Dia cuma mengakui Yesus sebagai guru, bukan Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi guru. Guru adalah sifat pengajarannya. Dia datang ke dunia lebih daripada itu, untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, juga supaya kita masuk ke dalam kerajaan-Nya dan memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, seseorang ini persis sekali dengan Yudas Iskariot. Selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, dia tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Dia hanya menyebut Yesus itu guru. Apakah Yesus cuman hanya guru di hidupmu? Apakah Yesus cuman hanya guru di keluarga kita? Apakah Yesus cuman hanya guru di pekerjaan kita? Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Dia Tuhan, kita harus takut sama Dia. Kita harus hormat sama Dia. Saudaraku yang terkasih, saat saya jadi dokter jaga di IGD, di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, pada waktu saya di Nias, waktu itu saya jaga malam. Pasien yang saya hadapi ada sekitar 30 sampai 50 setiap malam ketika saya jaga malam. Capeknya luar biasa, saya lelah. Kemudian saya pulang ke kontrakan saya atau ke rumah dinas saya. Lalu ketika saya sampai, teman saya menelpon. Dia katakan, "Win, datang kembali ke IGD karena Bapak Bupati akan sidang." Saya rindu ingin bertemu dengan Bapak Bupati Kabupaten Nias. Saya rindu ingin berjabat tangan dengan dia. Saya rindu ingin bertemu dengan dia. Meskipun saya lelah, meskipun saya capek, tapi saya rindu. Kemudian saya bergegas, saya mandi, lalu saya berangkat lagi ke IGD. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Saya boleh bertemu dengan Bapak Bupati. Boleh ditampilkan fotonya, Pak. Inilah pertemuan saya dengan Bapak Bupati di Kabupaten Nias. Mohon maaf saya tampilkan. Oke, Pak. Artinya, saudara, ada rasa bangga ketika saya bertemu dengan seorang pimpinan yang tertinggi di kabupaten. Saya hormat, saya respek kepada dia. Saya ingin berjabat tangan kepada dia. Bagaimana kerinduanmu kepada Tuhan datang? Apakah Tuhan yang menunggumu datang hari ini? Bagaimana rasa hormatmu kepada Tuhan Yesus? Apakah Dia yang menunggu, saudara? Saya sangat lelah pada waktu itu. Bahkan tidak ada tidur sedetik pun. Tapi karena saya benar-benar rindu ingin bertemu dengan Bapak Bupati pada waktu itu, saya sempatkan, saya usahakan diri saya. Apa yang membuat engkau tidak datang dan rindu kepada Tuhan? Apa yang membuat engkau tidak bergegas datang memuji Tuhan? Sakit, penyakit, penderitaan, kesesakan, apapun itu, saudara. Dia Yesus, Juru Selamat kita. Dia sudah berikan segalanya dalam hidup kita. Jika kita datang ke gereja, hambanya, pimpinan kita sudah mengajarkan disiplin kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus respek kepada Tuhan kita. Kita harus hormat kepada Dia, sebab Dialah Juru Selamat umat manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 14. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Dalam kata lain, emangnya aku ini kuasa hukummu? Emangnya aku ini hakim buatmu?" Tapi kan Yesus hakim yang adil.
Ya benar, hakim bagi kasus keadilan bagi umat manusia seturut dengan perbuatannya selama di dunia. Tuhan tahu kasus ini bukan kasus keadilan, ini adalah kasus ketamakan. Jadi dia tidak tertarik akan kasus ini. Jika kasus keadilan, maka dia, Yesus Juru Selamat kita, akan lebih dulu hadir di sana. Ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, saudara lihat, katanya lagi kepada mereka. Hanya di ayat ke-14 tadi, Yesus merespon dia. Ketika di ayat ini, dia tidak berkata kepada seseorang itu lagi, tetapi kepada semua orang itu, kepada orang banyak itu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku yang terkasih, dalam ketamakan juga Yesus menekankan untuk berjaga-jaga dan waspada. Ternyata ketamakan ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Yesus. Akibat dari ketamakan, orang akan lupa untuk bersyukur, cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi, tidak akan peduli lagi dengan hidup orang lain. Kasih akan sesama juga luntur dalam hidupnya. Dan orang yang tamak akan cenderung hitung-hitungan. Apa arti ketamakan? Sifat atau perilaku yang tidak puas dengan apa yang dimiliki dan selalu menginginkan lebih banyak. Sifat atau perilaku yang tidak puas. Ketika ini boleh ada di dalam diri kita, mungkin kita sering tidak puas akan pencapaian kita, mungkin kita sering tidak puas akan hasil jeripaya kerja kita atau dari gaji kita. Kita menginginkan lebih banyak lagi dan selalu menginginkan lebih banyak lagi, selalu menginginkan lebih banyak lagi. Hati-hati saudaraku, waspadalah. Yesus katakan jangan sampai terjadi ketamakan pada diri kita. Kita melihat situasi zaman sekarang ini. Orang yang bergaji 15 miliar, orang yang bergaji miliaran, puluhan miliaran. Dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa ingin lebih banyak lagi dalam dirinya sehingga dia korupsi. Saudaraku yang terkasih, solusi ketamakan adalah miliki prioritas Tuhan. Tuhan yang paling utama, baru orang, baru uang, lalu barang. Pada prioritas ini di mana engkau menempatkan Yesus? Apakah orang, uang, barang, lalu Tuhan? Atau apakah uang, barang, orang, lalu Tuhan? Banyak orang zaman sekarang ini Bapak Ibu, karena pernikahan meninggalkan Yesus. Banyak orang zaman sekarang ini karena uang meninggalkan Yesus. Karena uang dia lupa datang kepada Yesus. Banyak orang zaman sekarang ini sibuk hanya mencari untuk dirinya, mencari untuk dagingnya, mencari untuk tubuhnya. Dia lupa prioritas utama dia adalah Tuhan. Bukan berarti saya melarang, bukan berarti saya mengatakan tidak bisa bekerja. Dalam pekerjaan saya berusaha untuk memprioritaskan Yesus. Sehingga ketika ada kesempatan momen di mana Roh Kudus berbicara kepada saya kabarkan kebenaran firman Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita bekerja, kalau engkau sekolah, kalau kita berusaha berdagang, perbuatlah segenap hati seperti untuk Tuhan. Kerajaan sorga itu bukan cuma di gereja ini, tapi dia ada di mana-mana. Pekerjaan ataupun profesi kita itu adalah bonus dari Tuhan untuk memperluas kerajaannya, bukan untuk memuaskan diri kita, bukan untuk membuat diri kita bangga akan pencapaian kita. Tetapi ketika Tuhan percayakan engkau menjadi apapun dalam dunia ini, setinggi apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu,
daganganmu, usahamu. Minta Roh Kudus supaya mengajari kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kita akan tidak mampu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah ayat emas bagi saya dalam beraktivitas. Ketika saya melayani pasien, saya mencoba secerewet apapun dia dalam nama Yesus dalam hati saya. Saya akan dengarkan keluhan dia. Ketika dia sudah selesai saya berbicara, barulah saya masukkan di sana kalimat firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lakukanlah pekerjaan kita dengan penuh sukacita dan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 16 dan 17. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, kepada mereka lagi, ya, bukan kepada seseorang itu. Artinya udahlah, ini kasus ramal, tidak ada gunanya, tidak ada bagusnya, sehingga Yesus tidak menghiraukan dia, mengabaikan dia, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Saudaraku, kalau kita simak, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini orang kaya beneran, bukan kaya bohong-bohongan. Kalau zaman sekarang banyak orang kaya bohongan. Kenapa saya katakan demikian? Dia merasa kurang, dia merasa kurang lagi. Tetapi ini benar-benar kaya. Kenapa? Dia berlimpah-limpah hasil tanahnya. Apapun yang dia tanam, apapun yang dia kerjakan, apapun yang menjadi usaha dia berhasil, saudaraku yang terkasih. Tidak ada kegagalan pada orang kaya ini. Dia berhasil mengerjakan segala sesuatunya. Dalam memanajemen usaha dia, manajemen ladang dia berhasil sehingga hasilnya berlimpah-limpah. Tidak pernah bangkrut, tidak pernah terek buahnya. Dia benar-benar kaya dan hasilnya berlimpah-limpah. Mungkin ini seorang profesor doktor pertanian, saudaraku, atau seorang profesor manajemen. Namun saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Wah, saudara, saya tertekun, tertawa dalam diri saya kepada Tuhan Yesus. Dia kaya, hasilnya berlimpah-limpah. Tapi dia bertanya, saudara, apa yang harus aku perbuat? Sedih ternyata jadi orang kaya ini, saudara. Orang kaya, dia harta melimpah, sangat besar kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupnya. Apa yang harus aku perbuat, katanya. Padahal dia orang kaya loh, mau berbuat apa dia bebas, mau kemana pun dia bebas. Dia punya harta berlimpah-limpah. Tapi dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidupnya. Sebab aku tidak mempunyai apa-apa. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kekayaan dan kelimpahan harta tidak menjamin kita punya segalanya. Kekayaan dan kelimpahan harta tidak menjamin kita punya segalanya, Bapak Ibu Saudara. Prioritas utama adalah Tuhan. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Wah, dia sombong sekali, saudara. Dia sombong sekali. Ini yang akan aku perbuat. Di sana dikatakan, aku akan. Lalu aku akan. Dan aku akan. Ada 3 kali aku akan. Dia menyombongkan dirinya. Dia tidak mengutamakan Yesus. Dia tidak memuliakan Yesus. Dia tidak mengharapkan Yesus, saudara, atas segala hidupnya, atas segala hartanya, atas segala jeripayanya. Dia hanya menganggap dirinya, aku akan, dan aku akan melakukannya. Ayat 19, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Inilah kesombongan selanjutnya dalam dirinya.
Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dalam versi Allah yang hidup. Lalu aku akan goyang kaki, ya, di rumah, santai goyang kaki, saudara. Dan ngomong dia sama dirinya sendiri, lihat, wah, hartaku banyak di mana-mana. Ya, udah cukup untuk waktu bertahun-tahun. Aku bisa makan siang di Amerika, aku bisa makan siang di Singapura, makan malam di Singapura. Lalu besok pagi aku berangkat lagi ke Dubai untuk menikmati santapan dessert di sana. Dia sombong, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu ayat 20 bagian A. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Saudara, hai engkau orang bodoh. Saya menangis dalam hati. Sekalipun mulut saya mungkin tertawa, tapi hati saya menangis, saudara. Ketika saya berulang kali membaca firman ini, ketika Allah meneguhkan hati saya, Dia mengatakan kepada orang kaya ini, hai engkau orang bodoh. Saudara, orang ini bukan orang bodoh loh. Ya, dia sukses, harta kekayaannya, bahkan semua jadi payahnya, hasil tanahnya berhasil. Dia nggak bodoh. Dia pintar dalam urusan manajemen. Dia pintar dalam urusan pertanian. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh. Mungkin kalau kita buat seminar di gereja ini, saudara, orang tentang tips sukses untuk keberhasilan, kesuksesan, ya, bisa kita undang orang ini supaya kita dapat tips kekayaan itu. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh. Wah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata apa yang disebut oleh dunia ini orang yang berhasil, orang kaya, banyak hartanya, bisa jadi kebodohan di mata Allah. Apa yang menjadi kebanggaan kita dalam hidup ini, saudara? Dia bukan saja orang berdosa, tapi hinaan yang lebih tinggi adalah orang bodoh. Sungguh sangat menjadi hinaan jika kita katakan pada orang yang bermartabat tinggi, dia orang bodoh. Ya, contoh, saya bertemu dengan seorang profesor, dokter, spesialis ini, gelarnya banyak di mana-mana. Lalu dia memberikan suatu seminar, saya katakan, engkau orang bodoh. Pasti dia tersinggung. Sangat tersinggung. Daripada saya katakan kepada dia, hei engkau orang berdosa, mana lebih tersinggung? Hinaan yang paling tertinggi adalah dikatakan orang bodoh. Ayat 21, ayat 20 bagian B-nya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya. Apa yang telah dipersiapkannya? Apa yang dia kumpulkannya? Untuk siapa itu nanti? Apa yang kau kumpulkan dalam dunia ini, harta dunia ini, untuk siapa itu nanti? Beberapa minggu lalu kita dituntun hambanya, Bapak Gembala, kita menyanyikan lagu. Ya, tu diaho dumateho, pikirima, tu diaho dumateho. Pikirima. Mari kita pikirkan, saudara, kemana kita setelah kita berakhir dari dalam dunia ini. Apa kesibukan kita? Mencari harta kah? Memuaskan keinginan daging yang sirna ini kah? Daging yang receh ini kah, saudara? Ayat 21 di sana dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah, kaya secara materi tidak dosa, saudaraku. Miskin secara materi juga tidak dosa. Makanya ada kalimat di sana, jikalau, artinya ada kondisi, tidak boleh pukul rata. Kaya tidak tentu dosa jikalau mendapatkannya dengan cara yang benar. Tangan yang rajin, kata Amsal, menjadikan kaya. Tangan yang malas menjadikan miskin. Jadi jangan kita menjadi iri hati dengan orang lain. Kalau kita lihat tetangga kita lebih sukses daripada hidup kita, kalau kita lihat tetangga kita lebih makmur daripada hidup kita, kalau kita lihat orang teman-teman kita menggunakan HP termahal daripada HP kita, saudaraku, jangan iri hati terhadap dia. Tapi Amsal berkatakan, tangan yang rajin menjadikan kaya. Koreksi hidup kita, koreksi diri kita. Miskin secara materi juga tidak dosa jika hidupnya berkenan kepada Allah.
Kaya belum tentu dari Allah, miskin juga belum tentu dari Allah. Penutup Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini bukan hanya berbicara tentang harta. Ayat 9 dikatakan di sana, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat, muliakanlah Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Sikap. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan dengan apa yang kita punya hari ini? Bagaimana sikap hati kita kepada Yesus dengan apa yang kita miliki hari ini? Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, kita memuliakan Tuhan kita dalam segala aktivitas kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.